Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bini sepuh yang saya hormati, ketua takmir masjid yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, juga Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah masjid Baitus Salam yang saya hormati, dan semoga semuanya senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada kita, salah satunya kita masih diberi umur panjang sehingga menemui bulan-bulan mulia, bulan Zulhijjah, dan kita bisa beramal soleh di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus setiap saat, setiap waktu dalam keadaan taat kepadanya sampai akhir hayat kita nanti, hingga nanti betul-betul kita mendapatkan husnul khotimah, bahagia di dunia wal akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah mengikuti beliau, bisa memperbanyak sholawat atas beliau, sehingga nanti kita bisa layak mendapatkan syafaatnya, bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita dari kitab Nasoihul Ibad. Pagi hari ini di bab 9 maqalah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini berkaitan dengan keutamaan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Utsman radhiyallahu anhu, man hafidha salawat al-khamsi liwaqtiha wa dawama 'alaiha aqrabahullahu bitis'i qaramatin. Bahwa barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan mendawamkannya, artinya mudawamah atau senantiasa menjaganya, atau dalam bahasa kita istiqomah, maka Allah akan memuliakannya dengan memberikan 9 karamah kepadanya. Awwaluha yuhibbullah, yang pertama akan dicintai oleh Allah. Wa yakunu badanuhu sahihan, Yang pertama dicintai oleh Allah, dan yang kedua badannya
akan sehat. Maksudnya akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrusul malaikat, dan yang ketiga akan dijaga oleh malaikat. Wa tanzilul barokah, dan akan diberikan barokah, akan diturunkan barokah atas pekerjaan-pekerjaannya. Ayat al-kathir, yang dimaksud barokah di sini adalah akan diberikan kebaikan-kebaikan. Dan barokah itu bisa turun atasnya, baik itu dari dirinya atau maksudnya umurnya, atau kemudian keluarganya, ataupun hartanya. Orang yang diberikan barokah dari umurnya, mungkin umurnya tidak panjang-panjang banget, 50 tahun, 55 tahun, tapi dalam umur yang pendek itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali yang bisa dia perbuat. Dan banyak ulama-ulama yang seperti ini. Misalnya mereka itu berumur 55 tahun, bahkan ada seorang ulama yang umurnya lebih pendek daripada itu. Tapi kemudian dalam umur yang seperti itu, mereka bisa melarang atau menulis beberapa kitab. Ini menunjukkan atas keberkahan umur mereka. Kita yang umurnya bisa sampai, atau sebagian orang yang umurnya sampai 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun, tapi tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap agama atau pada orang lain. Tidak ada umur kita yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Itu namanya berarti kurang barokah. Karena sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikian juga dari hartanya. Hartanya mungkin tidak banyak-banyak banget, tidak sampai triliunan ataupun miliaran, tetapi dari harta yang tidak seberapa itu kemudian banyak bermanfaat atau bisa membantu orang lain, banyak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Atau mungkin juga keluarganya, diberikan keberkahan pada keluarganya. Semua keluarganya bermanfaat bagi orang lain, dari istrinya, dari anak-anaknya, semua memberikan kontribusi kepada agama, memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena banyak juga keluarga yang isinya hanya mempersulit orang lain. Ini berarti keluarga yang tidak barokah. Sementara keluarga yang meskipun jumlahnya tidak banyak, mungkin satu keluarga hanya terdiri dari ayah ibu, 2 atau 3 anak atau 4 anak, tapi semuanya memberikan kontribusi kepada orang lain, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah barokah. Wa yalinullahu qalbahu, dan Allah akan melembutkan hatinya. Fayubilul mawaidah, tanda-tandanya itu adalah, atau yang dimaksud melembutkan hatinya, dia akan mudah menerima berbagai nasihat. Kalau kemudian dia itu misalnya pemimpin, akan bisa menerima berbagai masukan-masukan.
Kalau bukan pemimpin ya bisa menerima mauidhah, menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Karena orang pasti akan ada salahnya ketika kemudian diberikan nasihat itu tidak masuk, maka sulit bagi seseorang itu untuk terus berada di jalan yang lurus. Wa yamur ala sirati kal barqillati. Kemudian nanti di akhirat dia akan bisa melewati sirat secepat kilat. Dia akan bisa melewati sirat secepat kilat. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Wa yunjillahu minan nari aina jahannam, dan Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Yang dimaksud di sini adalah naru jahannam. Allah akan menyelamatkan dari neraka jahannam. Wa yunzilullahu fil jannah bi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan nanti Allah akan menempatkannya di surga bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah atau para wali-wali Allah. Ini keutamaan orang-orang yang menjaga sholatnya. Maksudnya mudawamah boten nate gudang, tidak pernah terlewat dan tidak pernah kosong. Andaikan kemudian ada yang terlewat karena sesuatu hal, karena memang kalau dalam fikih itu ada uzur sholat. Uzurnya sholat itu apa? Uzurnya sholat adalah tidur dan lupa. Bisa jadi orang itu tidur sampai beberapa saat sehingga satu atau beberapa waktu sholat itu terlewat. Mengingat kemudian tidur kemudian sampai beberapa waktu terlewat, ya bisa jadi. Karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan Ashabul Kahfi itu tidur sampai ratusan tahun. Berarti kan mungkin saja nanti di zaman apa atau siapa itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian beberapa hari, atau ditidurkan beberapa waktu sholat. Dari pada subuh tidur mungkin karena saking capeknya, kemudian maghrib baru bangun. Bisa jadi. Maka tetap apa yang terlewat itu harus diqadha. Zuhurnya, asarnya diqadha. Namun ini masih masuk dalam orang-orang yang menjaga sholatnya. Demikian juga kalau misalnya lupa, mungkin saking sibuknya kegiatan ngurusi masyarakat banyak sampai lupa, betul-betul lupa, tidak ingat, maka juga harus diqadha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin man hafadha 'alaihinna kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Salat 5 waktu, barang siapa menjaganya, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi tanda bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa man lam yahafidh 'alaihinna lam yakun lahu nur wa la burhanan wa la najatan.
Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka baginya tidak ada cahaya, tidak ada tanda bukti, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Qarun wa Hamad wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, Hamad dan Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Fir'aun, Qarun, Hamad, Ubay bin Khalaf, orang-orang yang nanti akan dimasukkan oleh Allah di dalam neraka. Alhamdulillah. Maka kita jaga betul-betul sholat 5 waktu agar nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya bersama orang-orang yang dekat dengan Allah taala. Kemudian selanjutnya yaitu maqalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala baca al-buka'u ala thalathati awjuhin ahaduha min khawfi adzabillah, bahwa menangis itu ada 3 macam. Yang pertama, menangis karena takut akan azab Allah Ta'ala. Wathani min rahmatis suhti. Yang kedua, menangis karena takut akan murka Allah Ta'ala. Wathani itu min khasyatil qati'ah. Dan yang ketiga, menangis karena takut berpalingnya Allah Ta'ala darinya. Khasyatil qati'ah itu takut hubungannya diputus oleh Allah Ta'ala. Maksudnya ya, dia takut kalau Allah berpaling dari dirinya. Fa'amal awal bahwa kafaratul lidzunubi. Menangis yang pertama maka itu akan bisa menghapus dosa-dosa. Ini tingkatan-tingkatan menangis. Jadi nangis itu punya kelebihan yang luar biasa. Dan tidak semua orang itu bisa menangis karena hal ini. Meskipun bisa nangis secara alamiah, mungkin karena saking sedihnya kemudian nangis. Dan orang-orang yang bisa menangis karena hal ini adalah orang-orang yang istimewa. Kalau kita kembali pada diri kita, adakah kita itu pernah menangis karena 3 hal ini? Misalnya nangis karena hutangnya nggak selesai, itu beda. Ternyata nggak ada masuk di sini. Menangis sudah lama pun nggak bisa punya mobil misalnya, tidak, nggak masuk. Sudah lama kok nggak punya rumah, dari dulu sampai hari ini masih terus ngontrak misalnya, itu berbeda. Nah, nangis di sini adalah nangis-nangis yang sangat bermanfaat di akhirat. Yaitu pertama, tingkatan nangis yang dia takut akan azab Allah Ta'ala, karena merasa dia banyak dosa, merasa melakukan berbagai dosa. Saya orang muslim kok masih begini, masih begitu. Kemudian dia nangis minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka nangis yang seperti ini akan bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua, menangis karena takut akan murka Allah Ta'ala. Ini pasti ada sebabnya, atau mungkin juga tiba-tiba perasaan itu muncul. Ya Allah, dulu saya begini, kok sekarang baru sadar. Maka menangis karena takut akan murka Allah Ta'ala ini
akan bisa mensucikan berbagai aib atau kekurangan-kekurangan diri. Kalau nangis yang pertama bisa menghapus dosa, nangis jenis yang kedua ini akan bisa mensucikan hatinya. Wa amma itu wa huwa al-wilayah ma'anidul mahdi. Maka nangis yang ketiga ini nangis yang bisa memberikan wilayah kewalian dan juga akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Nangis karena takut putus dengan Allah Ta'ala, atau nangis karena takut Allah berpaling dari dirinya. Ini sudah ciri-ciri waliullah gitu. Di wali-wali Allah itu sebetulnya dia itu tidak berbuat dosa, tapi terus merasa takut kepada Allah. Nah, takutnya di sini adalah takut kalau kemudian Allah berpaling dari dirinya. Maka nangis yang seperti ini nanti akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Fathaqatu kafaratul dzunub an-najat minal uqubati. Maka dari nangis yang pertama itu dia nanti akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai siksaan di akhirat nanti. Wa thaqatu taharatul uyub an-na'imul muqim. Dan buah dari takut atau menangis karena takut dengan murka Allah Ta'ala, hal ini menjadikan dia bersih dari berbagai macam kekurangan, sehingga Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang tinggi. Wa taqratul wilayah ma'adul mahbub husnul bisyarati minallahi ta'ala bil-ridho wa bil-ru'yati lidatihi ta'ala fi ghairi muqabalah wa ziyaratul malaikat wa ziyadatul fadilah. Kemudian menangis di derajat yang ketiga itu menangis karena takut Allah berpaling darinya. Bahkan hal ini buahnya adalah dia akan mendapatkan ridha Allah dan juga husnul bisyarah. Husnul bisyarah itu orang melihat wajahnya itu wajah orang baik-baik, wajahnya seakan bercahaya. Kemudian akan mendapatkan di akhirat nanti melihat zatnya Allah Ta'ala. Dan itu tidak mungkin didapat di dunia ini. Jadi nanti di akhirat atau di surga dia akan bisa melihat Allah Ta'ala. Dan juga akan bisa mengunjungi para malaikat. Kemudian akan diberikan berbagai macam keutamaan. Itu perkara-perkara yang tidak mudah, menangis karena takut Allah berpaling dari dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu di bab ke-10. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang siwak. Alaikum bisiwaki fa inna fihi asyru khiswalin.
hendaklah atau harus bagi kalian untuk melakukan siwak. Ai alzimu fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Maksudnya adalah lazimilah, senantiasa kerjakan di setiap waktu dan di setiap keadaan. Kalau para ulama biasanya mengerjakannya indah kulli sholatin. Dari setiap mau sholat itu senantiasa bersiwak. Dan kita ini sudah mengaku sudah modern sehingga tidak lagi bersiwak tapi menggunakan sikatan. Namun juga masih ada perbedaan yang berbeda di antara siwak dan sikatan itu sendiri. Ternyata ada sisi-sisi perbedaan yang mungkin hasilnya mirip-mirip, cuma ada dalam siwak yang tidak didapat dari kita sikatan toh. Maka yang paling bagus itu dua-duanya. Ya mungkin kalau setelah kita bangun tidur itu sikatan. Di lain waktu misalnya mau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, mau isya itu siwakan. Nah, kalau mau tidur sikatan. Bisa seperti itu. Karena memang berbeda kalau kita hanya sikatan, biasanya kan sikatan pagi dan malam ketika mau tidur. Itu pun bagus. Tetapi sunnahnya itu berulang kali. Ketika mau sholat kemudian siwakan. Mungkin masih ada yang belum mencoba, bisa dicoba di online itu kata siwak wonten sing sampeyan wonten sing alit meleh hanya berbentuk kayu kecil betul. Kemudian itu nanti dikelupas kulitnya kira-kira segini, kemudian dihaluskan, bisa pakai gigi. Kalau saya biasanya menghaluskannya hanya pakai gigi saja, dipotong saat ini kemudian digigit-gigit, itu nanti sudah membentuk seperti kuas. Nah kalau sudah membentuk seperti kuas, kemudian lembut, itu ini kayak sikatan dulu. Itu kalau awal-awal rasanya kayak ulang-ulang gitu. Tapi kalau sudah terbiasa itu enak sekali. Buat sayangnya itu berulang-ulang kali saya itu melakukan itu belum bisa mudawamah. Belum bisa mudawamah. Dari teman-teman itu sudah banyak yang bisa mudawamah. Kemana-mana sih begitu dibawa sehingga ketika mau mengerjakan sholat sambil duduk itu kemudian silakan. Ini sangat bagus sekali. Apa kemudian faedah siwak itu? Dalam hadis ini disebutkan fa inna fihi asyara khisalin. Dalam siwak itu ada 10 perkara yang sangat baik. Yang pertama yaitu yutahhirul badan, bahwa siwak itu bisa mensucikan mulut. Ai zawali raihatil karihah, maksudnya bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Wa yurdil rabba, dan bisa menjadikan Allah ridho. Wa yusritus syaitana, dan yang ketiga akan menjadikan setan itu murka, menjadikan setan itu marah, gak suka. Wa yuhibbuhur rahman wal hamadah. Yang keempat
siwak atau orang yang bersiwak itu akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh malaikat hafadzah. Ay yahmadul malaikat alladzina yahfadzuna al-abda bi kitabati amalihi, yaitu dia akan dipuji oleh malaikat yang menjaganya, malaikat yang menulis amal-amalnya. Mungkin karena malaikat hafadzah itu senantiasa berada di dekat kita, kalau kemudian kita itu bau mulut, dia nggak suka juga. Perlu suara nanti siwakan, nanti sikatan, wamne, malaikat nggak suka juga. Ternyata malaikat akan senang dengan orang-orang yang tidak bau mulut atau sering siwakan. Wa yashuddul lafata bikasril lam wa yashuddul listata wa huwa lahul asnani, dan akan menguatkan gusi. Wa yaqtul balghumah, dan siwak juga akan menghilangkan balghum. Corot sumber itu riak, ini basah-basah yang ada dalam tenggorokan yang biasa mengganggu kita, sehingga kita itu sering itu akan terkurangi itu dengan banyak bersiwak. Wa yutayyibun nakhata ay an-nafsa minal qalbi, dan juga akan mengenakan bau yang keluar dari hidung. Dan nafas itu ada yang keluar dari mulut, juga ada yang keluar dari hidung. Dan yang keluar dari hidung pun nanti nafasnya akan segar. Wa yadfi'ul mirrata, wa huwa qalatun min akhlaqil badani as-safra'i was-sawati wad-damil fani wad-dami wal-balghami, dan juga akan mematikan berbagai penyakit. Yang dimaksud al-mirrah, yang di sini diartikan penyakit itu adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang itu sering sakit. Penyakit yang menyebabkan seorang jadi sering sakit. Macam-macam. Ya mungkin karena mulutnya itu tidak bersih sehingga berbagai penyakit itu mudah menyerang. Nah, karena sering bersiwak sehingga mulutnya itu senantiasa bersih sehingga jarang penyakit yang menyerangnya. Wajibli al-basar. Apa nih tadi? Penglihatannya masih terus kuat meskipun sudah kuat. Dan banyak orang-orang yang umurnya sudah 60, 70, bahkan 80 itu membaca Al-Quran tanpa kacamata. Niki salah satu penyebabnya adalah sering bersiwak. Wajib hibul bakhor ay latnur raihatul fami, latnur raihatul fami, dan menghilangkan bau yang tidak sedap dari mulut. Kalau tadi bau yang tidak sedap yang keluar dari hidung, yang ini menghilangkan bau tidak sedap dari mulut. Wa huwa minas sunnati
al-tariqatil Muhammadiyati. Dan ini bersiwak adalah kebiasaan atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berkaitan dengan siwak ini juga fadilahnya yang disebutkan dalam hadis ini fadilahnya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan laulah an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak akan memperberat umatku atau membuat banyak umatku, maka aku akan memerintahkan mereka umat Nabi Muhammad maksudnya untuk senantiasa bersiwak ketika mau mengerjakan sholat. Kemudian di sini disebutkan sebuah hadis as-sholatu bis-siwaki afdalu min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin. Sholat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 sholat tanpa bersiwak. Wa hadza la yadullu ala afdaliyati siwaki 'ala jamaah. Ini hadis ini tidak menunjukkan atas keutamaan siwak di atas sholat berjamaah. Bukan. Misalnya dengan sholat di rumah sekali dengan sholat di masjid berjamaah sekali, itu juga bukan berarti yang di rumah lebih baik. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi maksudnya ini sholat yang dilakukan sekali, ya sholat. Namun setelah kami membaca ada mengenai hadis ini, kok agak gimana fadilahnya kok begitu besar banget. Kita mencoba mencari bagaimana sesungguhnya kesohihan dari hadis ini. Ternyata kesohihan hadis yang ini itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menganggap hadis ini karena banyaknya riwayat yang semakna dengan hal ini, hingga menganggap hadis ini bagus. Apalagi ini berkaitan dengan afdaliyah, sehingga bagus untuk diamalkan. Cuma banyak juga ulama yang mendhaifkan hadis ini. Tapi walau bagaimanapun, terlepas dari apakah betul satu sholat itu lebih baik daripada 70 kali sholat, tapi yang jelas bahwa bersiwak itu adalah merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak sekali fadilah atau keutamaannya. Itu makalah yang ketiga. Kemudian selanjutnya sebuah makalah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma min 'abdin razaqallahu ta'ala asrafi salih illa waqad naja min al-afati wal ahadi kulliha wa sara fi darajatil muqarrabin wa la darajatil muttaqin. Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata, tidak ada dari hamba Allah yang diberikan 10 keadaan kecuali dia itu pasti akan selamat dari berbagai macam bahaya dan kerusakan, dan dia akan berada di derajatnya orang-orang yang dekat dengan Allah dan mendapatkan derajat muttaqin. Jadi kita cocokkan dengan kita, apakah nanti dari 10 tanda ini ada salah satunya pada kita.
Jadi kalau 10-10-nya itu kita dapatkan, berarti kita itu orang hebat. Karena akan mendapatkan derajat muqarrabin dan derajat muttaqin, yang itu akan selamat dari berbagai macam bahaya dan kerusakan di dunia wal akhirah. Yang pertama, sidqun daimun fahu qalbun qaniqun. Kejujuran yang langgeng atau senantiasa jujur, sama sekali tidak pernah bohong. Bersamaan dengan hal itu, dia juga orang yang qanaah. Yang pertama, orang yang tidak pernah bohong atau senantiasa jujur, dan dia adalah orang yang qanaah. Jujur niku boten gampang saja. Misalnya apa niku, mau dapat perkara yang sedikit saja, kadang seseorang itu rela untuk tidak jujur. Cerita sedikit, di mana sedikit cerita ini ternyata hampir-hampir itu senantiasa terjadi begitu. Misalnya dalam ngurusi yang baru saja terjadi, ngurusi korban. Waktu itu saderenge pun diberitahukan ini tidak boleh mengambil sesuatu sebelum dibagikan. Waktu itu namanya tiang nek boten jujur nggih enten mawon sing betul. Itu kan seberapa besar akan didapat, tapi itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Itu terjadi di berbagai masjid, terjadi di berbagai masjid. Menamanya anak sing umpatnya senantiasa ada. Itu salah satu tingkat tidak jujuran. Ya kita jamaah ini mungkin tapi di berbagai, nah misalnya jagungan antar panitia masjid gitu kan, bagaimana gini dengan pelaksanaan itu kan, namun ini yang jagungan kan terakhir. Wah, yang waktu itu susah mas dihilangkan susah, karena yang kerja itu ya bukan hanya panitia masjid, melibatkan seluruh masyarakat. Namanya masyarakat kan juga orang awam, belum tahu agama, nggak pernah ngaji, jadi susah. Ada saja yang kemudian butuh tela, dan sing membuatkan itu merupakan ketidakjujuran, mahu qani'un, dan langsung kemudian tidak adanya qanaah lagi. Nah, sing jujur, sing kemudian qanaah itu yuk kerja biasa, kerja sebagaimana umumnya. Nanti kalau kemudian dikasih bagian, diterima, baru dibawa pulang. Tapi saya ngeten iki bukan angel ini. Ya paling sekitar orang-orang yang terbiasa ke masjid itu aja. Tapi sing buatan orang nanti ngaji, nantinya masjid, ujung-ujung dan panitia masjid yang ini mungkin biasanya. Pembuatan itu ternyata enten sing enten pengawasi. Wah, nek udah sudah pisau wonge sing tidak biasa ya seperti itu. Niku yo berarti biasa berdekat diguai, tapi niku nomor sing karo niku. Nah, maksud saya ini berarti kalau modelnya seperti itu belum termasuk dalam golongan ini, tidak bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mencapai derajat ini yang nanti akan dibersamakan dengan derajat orang-orang yang dekat dengan Allah, yang pertama adalah orang yang senantiasa jujur dan hatinya qanaah.
Wasani sabrun kamilun mahu syukurun dahimun. Yang kedua, orang yang kesabarannya sempurna. Bersamaan dengan hal itu, dia juga orang yang senantiasa banyak bersyukur. Di satu sisi bersabar, tapi di satu sisi juga dia orang yang pandai bersyukur. Ini suatu keadaan yang sangat susah. Biasanya orang yang bersabar ini sabar, tapi untuk memperbanyak syukur, sebagian orang itu masih susah. Biasanya syukur itu ya identik dengan berbagai macam nikmat. Tapi orang yang dicoba dengan Allah Ta'ala dengan berbagai macam keadaan yang tidak disukainya, kemudian dia banyak bersyukur, itu hanya orang-orang tertentu. Sebagaimana kisah dulu Abu Kilabah, orang tua tidak punya apa-apa, kemudian cacat juga, tapi bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan syukur yang sangat luar biasa. Lisannya senantiasa memuji-muji Allah dan bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Dan ini perkara yang sulit. Hanya orang-orang yang memang mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Ta'ala yang bisa melakukan satu sisi sabar tapi juga banyak bersyukur. Kemudian yang ketiga, fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Orang yang fakir tapi juga zuhud. Wes fakir tapi orang ingin kemewahan. Orang yang fakir tapi juga memang dia tidak menginginkan kemewahan. Apa yang ada pada tangannya itu diberikan kepada orang lain tanpa berat. Niku ngikutin. Artinya misalnya dia niku fakir, tapi saben-saben tahun ini iso korban. Nggak isin. Kita sing rada sugih sithik turun korban, malah niku sing kelihatannya fakir kok saben-saben tahun bisa berkorban. Punya lagi buku 10.000, buku 20.000, ternyata berapa tahun, 1 tahun kadang sudah bisa berkorban, kadang 2 tahun bisa berkorban. Ini kan dia tidak menginginkan sesuatu yang lebih untuk dinikmati. Maksud kula nek misalnya kados kula ngoten kan duit lebih ngoten dibasne nopo utawa iki ganti HP ini bulan kali anu bisa terjatuh sithik. Kan mikirnya nek kados kula misalnya ngoten nggih. Tapi orang yang fakir kemudian zuhud itu mikirnya model mikirnya bagaimana kemudian bisa ibadah yang lebih, bisa memberikan kepada orang lain yang lebih, mungkin bantu masjid, bantu pondok, pikirannya selalu model. Dan ini susah juga. Fakrun daimun ma'an sudud hadirun. Kemudian yang keempat, fikrun daimun mahubatun za'in. Senantiasa banyak berpikir padahal perutnya kosong. Maksudnya ini mikir-mikir agama. Wong mikir agama dalam keadaan perut tidak terisi. Niku susah loh niku. Niki kan bisa jadi kiasan.
kiasan orang yang banyak memikirkan agama pada keadaan dirinya kurangnya itu sampai makan pun itu tidak bisa dia penuhi. Terkadang harus menahan lapar karena kurangnya harta yang ada pada dirinya. Mikire tenanan, tapi kemudian perutnya kosong. Niki orang-orang yang akan mendapatkan derajat al-muqarrabin dan darajatul muttaqin. Sambut jam 6 dan 10. Mungkin ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Sukatan mungkin wonten kekirangan suami dapat menurut pangapunten jika saat melakukan mari kita akhiri taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.